barang-barang China itu bisa murah, tapi kualitasnya gak kalah saing. Gue sih selalu pakai analogi sederhana kayak gini. Kita coba bayangin ya, kalau Indonesia sama China itu punya UMR yang sama, harga bahan baku yang sama, segala sesuatu soal produksinya itu sama lah costnya misalnya. Bedanya, kalau di China, target pasarnya mereka itu buat supply satu dunia yang sekarang jumlahnya 8 miliar orang. Udah pasti, pabrikan China akan punya mesin yang bisa produksi dalam jumlah jauh lebih banyak dibanding pabrik di Indonesia yang target pasarnya cuma orang Indonesia doang, yang 280 juta. Kalau biaya produksi sebuah barang dibikin di Indonesia, kita ambil contohnya satu TWS ginian lah, barang elektronik butuh kira-kira 50.000 rupiah modal bikinnya. Semisal mesin di China per jamnya bisa bikin 10 kali lipat lebih banyak, modalnya bikin di China akan turun langsung jadi 5.000 rupiah. Kalau mesinnya bisa bikin 20 kali lipat lebih banyak, modal bikin TWS ginian bisa langsung turun lebih jauh lagi ke 2.500. Karena ketika jumlah produksi lu makin banyak dan makin banyak lagi dan bisa menang dari negara lainnya, lu menang langsung di rentetan semuanya. Nih misalnya nih, kita asumsiin harga bahan baku Indonesia dan China itu sama, tapi jumlah produksi di China 20 kali lipat bisa lebih banyak per jamnya. Berarti China bisa langsung nego bahan baku, dapatnya udah pasti lebih murah. Kedua, produksi lebih banyak, butuh kemampuan jual yang lebih banyak. Lu bisa jualan lebih banyak dan buka lapangan pekerjaan lebih banyak, berarti lu pun bisa negosiasi pajak dengan company lu jadi IPO. Dan dengan perusahaan lu jadi IPO, lu bahkan bukan hanya pakai duit lu sendiri, lu pakai duit investor yang beli saham lu. Putaran duit yang makin besar, produksinya makin lebih gila lagi jumlahnya. Efeknya apa? Harganya makin murah lagi. Kalau harga makin murah, jualannya makin lebih banyak lagi. Efek terakhirnya apa? Lu bisa negosiasi pajak dan ini, itu, dan segala macamnya. Semakin murah, dan lu semakin untung lagi. Itulah konsep kalau orang ekonomi ngomongnya, economies of scale. Semakin banyak bikinnya, akan semakin murah harganya. Semakin murah harganya, efeknya apa? Ya semakin banyak jualannya. Masalahnya, bukan hanya mesin China aja lebih superior dibanding Indonesia. Negaranya pun punya andil luar biasa soal ini. Koruptor dihukum mati. Infrastruktur buat ekspor disupport luar biasa gila, sangat efisien. Pertamax tidak dioplos tentunya. Ada tax refund buat orang-orang atau perusahaan yang ekspor. Gue baca di artikel, tax refundnya itu up to 13% tergantung highest code-nya. Dan presiden juga cuma satu, nggak ganti-ganti, ngebuat ekonomi jadi stabil, tidak ada pemilihan-pemilihan gitu kan, jadi demo segala macam. Semua itu ngebuat negara jauh-jauh lebih stabil buat bisnis. Yang bisa jadi hitung-hitungan ngasal tadi 50.000 berubah jadi 2.500 modalnya, bisa jadi China bikinnya lebih murah lagi, nggak ada angka pastinya. Gabungan bisnis yang efisien plus produksi banyak dan bersatu sama negara dengan tax refund up to 13%, China bisa bantai biaya produksi dari negara-negara lain yang kurang stabil kondisi negaranya. Lu lihat TWS model anting gini, unik gini, di China dijual cuma 300 ribuan, dapat review puluhan ribu. Nyampe Indonesia 400 ribu lu udah bisa beli. Kalau dibikin di Indonesia full 100%, bisa jadi harganya 4 juta kali. Itu pun belum tentu ada yang mau beli. Gue tahu lu males nyarinya, makanya gue udah taruh di keranjang, tinggal lu klik aja. Ingat top up game, ingat di Daily Top Up.